Halo guys, balik lagi di channel Logika Bang Oktah. Bang, kan sekarang ini Pak Prabowo lagi kembali menggagas yang namanya program swasembada beras. Beras doang ya, bukan pangan nih. Ya. Nah, kenapa sih susah banget buat kita swasembada pangan? Padahal kan pangan tuh bukan cuma beras. Pertama faktor alam. Faktor alam itu ada climate change. Climate change itu perubahan iklim yang disebabkan adanya pemanasan global karena adanya penebangan hutan sama pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi. Itu nanti berpengaruh sama waktu tanam, sama waktu panen. Akhirnya beberapa panen itu jadi gagal. Kedua, keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan itu kepemilikan lahan yang tadinya dari pemerintah sama petani-petani itu berubah bergeser ke pribadi sama pengusaha. Udah gitu terjadi alih fungsi yang harusnya jadi sawah, jadi kebun, itu sekarang jadi pabrik, jadi kantor, jadi rumah, jadi mall, sehingga hasil produksinya turun. Terus kualitas tanah. Jadi kita harus tahu bahwa kualitas tanah di titik A sama titik B sama titik C itu pasti beda-beda. Jadi kualitas produksi di satu tempat sama tempat lain itu cenderung beda-beda. Kedua, faktor teknologi. Jadi penanggung jawab teknologi pertanian itu kan tadinya cuma Kementan sama Kemenristek. Anggaran juga kecil, 60 miliar. Itu buat bibit, pupuk, pengendalian hama, sarana prasarana, penyuluhan, itu cuma sekecil itu gitu loh. Nah, akhirnya di tahun 2022 geser ke BRIN. Itu anggarannya naik jadi 1,7 triliun. Itu dikelola sama satu organisasi namanya ORPP, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan. Tapi belum ada kerjasama untuk produksi dengan swasta. Jadi harga-harga peralatan sarana prasarana itu tetap tinggi gitu. Ketiga itu faktor SDM. Faktor SDM itu dari pemerintahnya dulu. Kementerian lembaga sama kepala daerah itu masih berasal dari sumber politik. Nggak ngerti dong urusan pertanian. Jadi syarat kepentingan dalam dia bikin kebijakan, yang ngeluarin izin usaha, izin ekspor-impor, izin pinjaman modal, penyediaan lahan, penyerapan panen, subsidi, semuanya itu bau kepentingan politik. Penerapan dari kebijakan tadi, pengawasannya, penindakannya, administrasi sama hukum, itu juga berpengaruh gitu. Kedua, faktor pengusaha. Pengusaha itu kan otaknya uang aja kan. Jadi banyak banget tuh yang masalah produksi tuh dia belum apa-apa udah ijon. Begitu panen langsung beli dengan harga murah, model-model terpulang. Terus habis itu distribusinya dia pakai sistem monopoli, kalau nggak oligopoli lah, kartel kayak gitu kan. Jadi dia main di daerah-daerah yang memang menguntungkan aja. Kalau daerah-daerah pelosok dia nggak mau jualan gitu. Dan ketiga, faktor petani. Ini petani penting juga gitu. Jumlahnya sekarang turun terus. Kualitas mental petani juga licik. Kadang-kadang suka banyak tipu-tipunya lah. Misalnya ada sistem kemitraan. Dan dalam urusan pengelolaan keuangan mereka itu boros. Jadi setiap panen itu bukan dipakai buat pertanian berikutnya, tapi dipakai buat happy-happy, beli barang-barang yang perlu. Kurang lebih kayak gitu. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja.